Pergilah manusia itu ke hutan kemelut. Katanya hendak mencari. Sayang ia tak pernah menemukan. Tetapi boleh jadi ia memang hanya cukup puas dengan mencari dan tidak perlu menemukan apapun. Pada suatu waktu, sampailah ia di suatu belantara. Ia merasakan semuanya. Rumput yang dipijaknya keraguan, pohon-pohon yang mengepungnya pertanyaan, semak belukar yang ada di kanan kirinya persoalan. Ia bingung, sendirian, tak ada teman. Hutan benar-benar menakutkan. Pergilah manusia itu mencari, tapi sayang ia tetap tidak menemukan. Dan sayang, 1000 sayang, ia tak cukup bekal. Karena jalan masih panjang, sedangkan tenaga sudah habis terbuang, maka dia pun pulang. Sesampainya di suatu tempat, di mana dari sana dulu ia berangkat, ia bingung dan merasa tersesat. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan masih menghimpitnya dalam ketidakmengertian. Maka ia mencoba menangis ketika yang lain tertawa, mencoba jaga ketika yang lain pejam mata, mencoba selalu meragukan ketika yang lain telah memastikan. Dia tetap mencari ketika yang lain menemukan. Manusia itu, ia yang penuh kemelut, memutuskan untuk samadhi, mengasingkan diri dari dunia. Ia bertapa, memilih diam daripada bicara. Bertahun-tahun lamanya ia tetap tidak menemukan apa-apa. Di suatu malam, tiba-tiba ia merasakan panas melurup sekujur badan. Kemudian suatu pertanyaan muncul di ruang terluas dalam benak kepalanya. Di manakah letak kebenaran? Kapankah aku akan menemukan? Ataukah selama ini aku tengah menghindarinya setelah sejak lama hidup berdampingan? Akhirnya manusia itu mencapai sebuah padang sabana. Ia melihat hamparan permadani hijau rerumputan, kupu-kupu, bunga-bunga. Dia takjub, tetapi entah pada apa. Ia meraba dada, bertanya. Ia mengerutkan kening, berpikir, adakah aku telah menemukan sesuatu? Jangan, berhenti berarti mati. Satu-satunya jalan bertahan hidup adalah terus mencari. Manusia pencari menangis. Iya, manusia seorang diri itu akhirnya pergi meninggalkan tempatnya semula. Katanya hendak menjauhi kemelut dalam dadanya untuk menemukan sesuatu yang tak terlihat mata, sesuatu yang tak terdengar telinga, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati manusia. Hingga ia menemukan hal itu dan tak pernah lagi meragukannya. Maka manusia itu, dia yang penuh kemelut, melalui hari, menembus bulan, melampaui tahun, terus berjalan hingga pada suatu masa berjumpalah ia dengan seorang tua, rambutnya putih merata, matanya sayu namun tetap cerah memancarkan sinar wibawa. Inikah akhir dan sebuah pencarian? Manusia pencari itu lalu berkenalan, kemudian keduanya lama sekali berbincang-bincang. Selang beberapa lama, mereka memutuskan untuk berpisah. Keduanya berjalan berbeda arah. Manusia itu, setelah bermungkin kalau saja orang yang baru saja diajaknya bicara itu adalah Khidir, ia membayangkan dirinya Musa, orang yang telah lama mencari, setelah menemukan lepas kembali. Maka
Dia pun duduk termangu di bawah naungan, membayangkan sesuatu yang tak tergapai, memikirkan pertanyaan yang tak terjawab demi mencari kebenaran untuk mengobati lapar yang tak tertakar keraguannya. Hingga pada akhirnya manusia itu, ia yang penuh kemelut, masuk kembali ke hutan kemelut, keluar ke padang kemelut, lalu mati membawa kemelut